Di sejumlah kawasan, krisis masih berlarut tanpa ada upaya yang nyata terlihat untuk menghentikannya. Dan Gaza adalah contoh dari kenyataan pahit tersebut. Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian yang sangat besar terhadap isu ini. Arahan beliau jelas bahwa Indonesia tidak boleh diam ketika kemanusiaan dilanggar secara terang-terangan. Dan sejak awal, Indonesia memilih terlibat secara aktif dalam berbagai upaya internasional, termasuk menjadi co-chair working group yang menghasilkan New York Declaration dan terlibat dalam mendorong implementasi dari Sharm el-Sheikh Peace Summit. Dalam konteks inilah, Indonesia juga berperan aktif dalam pembahasan International Stabilization Force atau ISF sebagai langkah transisional untuk memastikan gencatan senjata secara permanen terjadi dan juga membuka akses bagi bantuan kemanusiaan di Gaza. Namun, ISF ini merupakan instrumen sementara. Perdamaian melalui solusi dua negara tetap merupakan tujuan akhir. Karena bagi Indonesia, kemerdekaan dan kedaulatan Palestina adalah bagian dari amanat konstitusi yang harus kita perjuangkan. Dan bagi saya pribadi, Palestina menjadi pengingat bahwa diplomasi tidak boleh kehilangan nuraninya. Diplomasi Indonesia akan selalu hadir dengan prinsip dan keberanian dalam setiap langkah menuju Palestina yang damai dan merdeka. Bapak Ibu yang saya hormati, di tengah dunia yang bergerak semakin cepat, sumber kerentanan tidak hanya datang dari konflik terbuka. Tahanan menuntut kepekaan, membaca perubahan, kecepatan beradaptasi, dan kemampuan membentuk ruang sebelum resiko berubah menjadi krisis. Salah satu arena yang semakin menentukan ketahanan nasional adalah new and emerging technologies. Kecerdasan artifisial, ruang siber, dan teknologi dual use juga telah mengubah landscape kekuatan global. Di hadapan Dewan Keamanan PBB, saya menekankan bahwa teknologi seperti kecerdasan artifisial harus tetap menjadi servant of humanity, never its master. Bagi Indonesia, alih-alih sebuah isu teknis, hal ini merupakan sebuah isu strategis.